Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini senang banget saya Miftahuddin sudah siap untuk menjadi bagian dari teman-teman semua untuk belajar membersamai kegiatan perkuliahan atau forum belajar hari ini. Dan sebelum kita ngobrol banyak, terus juga ngomong banyak tentang mata kuliah kepenyiaran radio, kayaknya lebih afdol kalau kita kenalan dulu atau ta'arufan dulu ya, biar semuanya yang belum kenal jadi kenal, terus yang sudah kenal juga tambah semakin kenal saja. Baik, nama saya Miftahuddin, tapi akrab biasa dipanggil Teddy atau Teddy Harun. Terserah teman-teman enaknya namanya nanti manggil apa. Bisa Miftah, bisa Teddy, atau Teddy Harun, terserah ya. Dan untuk tempat dan tanggal lahir saya sekarang ini, tempat saya ini asli Pekalongan. Jadi lahir di Pekalongan itu 30 Mei tahunnya 40 tahun silam ya. Usia saya sekarang ini 40 tahun. Dan alamat saya di Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Untuk sekarang ini status ya, status sudah ada anak satu. Terus untuk riwayat pendidikan, saya sekolah dasar di SD Negeri Tegaldowo, terus SMP-nya di SMP Negeri 2 Tirto, Kabupaten Pekalongan. Kalau untuk SD-nya lulus 93, terus SMP-nya di 96, dan setelah itu hijrah ke Denpasar, sekolah di Sekolah Menengah Ilmu Perhotelan Widyopura Denpasar, Bali, tapi nggak selesai, cuma sampai kelas 2, dan kemudian meneruskan pendidikan itu kembali lagi ke Pekalongan saat bom Bali itu ya, 2003 balik ke Pekalongan, dan baru menyelesaikan pendidikan kesetaraan atau kejar paket C ini, dan selesai di tahun 2007. Habis itu kerja ya, dan ada kesempatan di tahun 2014 itu untuk kuliah di Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Pekalongan, dan alhamdulillah selesainya itu tahun 2019 kemarin. Jadi baru setahun ya selesai, dan alhamdulillah bisa kenal dengan teman-teman di KPI IAIN Pekalongan. Kalau untuk riwayat pekerjaan, memang dari dulu saya konsen itu memang di penyiaran. Jadi awal-awal siaran itu setelah lulus SMA ya, itu di radio PTDI Wali Songo sekarang ini ya. Di sana kurang lebih 3 tahun. Terus habis itu pindah di Radar Pekalongan jadi akun eksekutif atau marketing iklan, dan itu juga kurang lebih 4 tahun di sana. Habis itu pindah balik lagi ke ini, jadi penyiar di radio Pop FM Pekalongan sampai 2012. Nah, 2012 itu pas ada open recruitment di LPPL Batik TV, saya pindah ke Batik TV Pekalongan ya dari tahun 2012, dan mengundurkan diri atau resign setelah lulus kuliah kemarin, yaitu bulan September 2019 resign dari Batik TV untuk berusaha untuk bikin PH sama teman-teman KPI juga, alumni KPI. Habis itu di Kabupaten Pekalongan ada ini ya, open recruitment di Dinas Komunikasi, ada open recruitment untuk penyiar di LPPL Radio Kota Santri. Akhirnya saya masuk di sana, dan alhamdulillah sampai sekarang ya siaran di sana sebagai penyiar dan reporter. Sama untuk aktivitas lainnya yaitu sebagai
pengawas desa kelurahan Panwaslu Kabupaten Pekalongan. Itu kira-kira ya yang bisa kita bagi ke teman-teman hari ini. Intinya perkenalannya kayak gitu. Dan kalau teman-teman masih pengen nanya-nanya sesuatu yang belum saya sampaikan di sini, bisa untuk tanya-tanya. Dan untuk kesempatan kuliah pertama kita hari ini, biasa selain nanti di hari pertama ini kita juga menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini supaya juga semuanya nyaman. Terus juga dengan keterbatasan atau keunikan malah di tengah pandemi COVID-19 ini, awal-awal kita nanti akan bahas apa-apa saja sih yang akan kita sepakati dalam kontrak belajar kita ya. Dan kayaknya untuk sesi perkenalannya cukup untuk kita keep sampai di sini, dan kita langsung saja untuk deskripsi dari mata kuliah kepenyiaran radio atau radio announcing. Mata kuliah ini adalah ilmu untuk menggambarkan potensi industri komunikasi siaran radio. Wilayah kajiannya dan peningkatan kemampuan merupakan bentuk indoktrinasi dalam aspek industri penyiaran. Nanti kita bakal tahu voice development itu apa, terus juga developing vocal style, terus juga tahapan operasional stasiun radio, terus juga ada dalam keberagaman format siaran, serta pemahaman mengenai cara dan sistematika dalam siaran radio. Nantinya kita akan dapat mengkreasikan secara auditif sampai langkah final untuk dapat memenuhi persyaratan mendapatkan keprofesionalan dalam dunia penyiaran. Untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas, karena kita nanti efektif 16 kali pertemuan, itu yang pertama pengantar hari ini, terus juga mengetahui dan memahami, mengerti dasar penyiaran, mengetahui dan memahami dunia penyiaran, terus juga supaya kita memahami dan bisa menjelaskan ragam penyiaran, praktek seni, pernafasan dan siaran, terus juga mempraktekkan profesi beragam gaya dalam announcing, mempraktekkan teknik dasar wawancara dan talk show, terus juga mempraktekkan penulisan feature. Terus di UTS nanti kita akan coba praktek dan teori nanti fleksibel, bisa kita pilih yang mana. Terus juga mempraktekkan penulisan lead, siaran pers dan konferensi pers, terus juga kode etik penyiaran, praktek penyiaran radio, dan nanti ditutup dengan UAS. Ini bisa praktek ataupun bisa tertulis, tergantung nyamannya teman-teman nanti kayak gimana. Dan untuk ini capaian yang pengen kita raih dalam mata kuliah kepenyiaran radio ini sih, harapannya dengan mata kuliah ini kita mampu mengkaji berbagai regulasi yang terkait dengan program komunikasi dan penyiaran, terus juga mampu melaksanakan penyiaran, baik ini nanti produknya sinematografi, terus juga podcast bisa editing, terus juga dubber, dan kegiatan komunikasi dan penyiaran yang lainnya. Terus juga mampu mengelola produksi siaran radio, terus juga audiovisual, media cetak dan media online. Mampu menciptakan karya kreatif dalam industri media seperti spot iklan, terus juga program feature dan yang lainnya. Dan
kita pengennya teman-teman juga mampu memahami dan menguasai seluk-beluk komunikasi dan siaran radio, terus juga mampu mempraktekannya sesuai kaidah jurnalistik dan mampu membuat program acara radio. Syukur-syukur nanti di antara teman-teman ada yang konsen menjadi penyiar radio atau malah menjadi ini ya, pemilik atau orang yang berkiprah di dunia penyiaran radio. Dan selanjutnya nih, untuk apa sih yang bisa kita dapat atau profesi-profesi apa saja yang bisa kita raih sebenarnya di dalam ini ya, kepenyiaran radio ini, dan goal-goal apa saja yang ingin kita capai dalam mata kuliah ini. Harapannya sih di era digitalisasi seperti sekarang ini kita itu menjadi pribadi yang cakap ya, intinya bisa memiliki berbagai macam skill, karena di dunia kerja juga nantinya kita ini dituntut harus bisa semuanya, apalagi teman-teman kan eranya era generasi Z ya, generasi yang sudah masif dengan kegiatan komunikasi yang lebih cepat, teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya, itu harus bisa mengikuti. Intinya kita harus menjadi pribadi yang cakap, terus mampu memproduksi program siaran, menjadi penyiar yang profesional, terus juga reporter yang handal, mampu mengelola lembaga siaran, baik ini konvensional ataupun yang kekinian. Dan itu semua harus ini ya, kalau orang bilang nih, pengalaman tanpa ilmu yang pas ini kita ibarat berjalan ini tapi tidak tahu arah. Tapi ilmu saja tanpa pengalaman juga ibarat kita ini menuju ke suatu tempat tapi tidak tahu petanya, jadi dandap istilahnya. Nah itu makanya kita butuh untuk referensi ya pembelajaran kita, supaya balance antara pengalaman. Kita tahu teman-teman yang ada di sini juga pasti sudah ada yang sudah kompeten atau bahkan berprofesi di dunia penyiaran. Intinya kita balancekan ya. Di antaranya buku-buku referensi wajib yang bisa kita pelajari atau ambil ini adalah dasar-dasar siaran radio, karyanya Asep Samsul. Terus juga ada Becoming Radio Star. Terus juga ada buku dari Saiful Bahtiar, ini cara gampang menjadi penyiar radio. Terus juga yang paling mendasar yang harus kita pegang kalau kita mau konsen di dunia kepenyiaran ini, yaitu dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang kepenyiaran. Ada lagi dari Komisi Penyiaran Indonesia, itu Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran atau P3SPS. Ini yang jadi pegangan kita supaya kita tidak salah arah atau salah jalan. Untuk penilaian, komposisinya sih mungkin sama ya seperti dosen-dosen yang lain. Jadi kita partisipasi ini 10%, tugas 25%, UTS 25%, terus juga UAS 35% dan lain-lain 5%. Dan kita harapkan sih teman-teman nanti semangat ya untuk mengikuti semua pembelajaran yang kita lakukan, karena kita pengennya kita buat kelas kita itu nanti seasik mungkin, jadi lebih banyak prakteknya. Karena kalau kita kebanyakan teorinya, takutnya nanti pas di dunia industri, dunia usaha, atau kita ketemu pas waktu PPL ini bingung, kita tidak tahu apa-apa ya perangkatnya, terus juga
struktur ataupun SOP dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan lebih perbanyak prakteknya ya ketimbang teorinya. Jadi supaya nanti juga ketika kita itu PPL di radio atau di televisi, kita sudah punya skill, sudah tahu, jadi kesana ini tidak bingung ya, apa yang akan kita lakukan itu kita tidak bingung. Itu saja sementara dalam ini ya, pertemuan kita pertama, yaitu pengenalan atau pembukaan ya. Selanjutnya sih silakan kalau kita ada yang pengen kita bahas ya, pengen kita diskusikan, baik ini terkait kelonggaran-kelonggaran ya dalam perkuliahan ini, bisa dilanjutkan via grup WA ya. Usulan apa mungkin untuk negosiasi jam absen, terus yang lainnya bisa seperti apa, bisa dinego atau bisa disepakati bersama-sama via grup WA kelas kita ya. Silakan, berarti setelah video ini berarti kita mulai diskusi di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.